kalau melihat silsilahnya Ki Ageng Ninis ini adalah putra dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo. Nah, Ki Ageng Ninis ini beliau apakah ditugaskan atau tidak itu ada catatan, cuman beliau ini bergabung dengan Ki Ageng Beluk, yang notabene-nya Ki Ageng Beluk ini yang sudah berdomisili lebih dulu daripada Ki Ageng Ninis di wilayah yang sekarang disebut Laweyan. Tapi orang bilang sebelum itu juga namanya Belukan, ada yang katakan itu Belukan. Terus Masjid Ki Ageng Ninis, ya, ada yang bilang itu Laweyan. Jadi namanya banyak nama di sini. Mana akhirnya yang terkenal adalah Ki Ageng Ninis. Nah, beliau ke sini sudah ada Ki Ageng Beluk, tetapi Islam yang notabene-nya pada waktu itu sudah welcome sejak Brawijaya, dimasuknya Islam ke Majapahit itu sudah diizinkan untuk mensiarkan Islam itu, maka Islam ini berkembang pesat di Tanah Jawa dengan dipimpin oleh putranya Brawijaya, yaitu Sultan Patah di Demak Bintoro itu. Nah, Ki Ageng Ninis ini salah satunya yang mensiarkan Islam di wilayah timur ya, timur, masuk di daerah sini. Dulu sini masih Pajang berarti ya? Ya, daerah Pajang yang mana ini dikuasai oleh wilayah ini dikuasai oleh komunitas Hinduisme yang Hindu yang dipimpin oleh Ki Ageng Beluk. Itu Hindu. Ki Ageng Beluk itu berarti Hindu ya? Hindu, Ki Ageng Beluk itu Hindu. Kalau kita berangkat dari Ki Ageng itu biasanya terah Majapahit. Ada Ki Ageng Getas Pendowo, ada Ki Ageng Pemanahan, ada Ki Ageng Giring dan sebagainya. Ini ada nama-nama itu adalah terah dari Brawijaya, Majapahit sebetulnya. Nah, termasuk Ki Ageng Selo ya. Ini kan Majapahit banget gitu ya. Nah, tetapi ketika Ki Ageng Beluk ini masih Hindunya kuat, tapi akhirnya ketika sebetulnya ketika Nabi Muhammad mengumumkan tentang kebesaran Allah dalam konteks agama Islam dengan membelah bulan itu, ini si Hindu ini tidak ada perperangan dengan Islam sebetulnya, di Jawa ini tidak ada. Maka tidak ada tulisan yang menjelaskan bahwa ada peperangan Hindu dan Islam, tidak ada. Semua menyadari bahwa ya sudah, akhirnya sadar, tetapi tetap menjalankan sampai sedo. Maka Ki Ageng Beluk di sini tidak masuk di kawasannya Ki Ageng Ninis, di luar, karena aku tetap aku ini, kamu. Jadi tetap ada perdamaian sebenarnya. Ya ada perdamaian, tapi secara pribadi aku sudah duwe wilayah dewe. Jadi istilahnya lakum dinikum waliyadinnya itu dihormati gitu lah. Akhirnya ya wis, tapi bekas kuilnya ini atau bekas tempat sembahyang itu dijadikan masjid oleh Ki Ageng Ninis, dirubah Di sini menjadi masjid ya. Di masjid ini yang ini kan sudah direnovasi oleh 2010 akhirnya, tapi dipakai itu. Nah, makanya dari situlah kita memahami bahwa sebenarnya tidak ada kekerasan di dalam syiar Islam, tidak ada sebenarnya kalau kita melihat itu. Sehingga ini salah satu contoh wilayah yang bagaimana sebetulnya kita harus mengacu pada lakum dinikum waliyadin. Jroning segara iso dijajaki, jroning ati sapa sing ngerti. Tegese kowe ora iso ngukur aku, ana ya ora iso ngukur aku. Itu sangat privasi. Wis kita hormati. Ya udah, sampai di sananya monggo itu Allahu alam, Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai. Gitu. Betul. Terus itu sejarahnya masjid sendiri itu awal mulanya seperti apa, Gusti? Ya kalau awal mulanya aku nggak ngerti ya, cuman yang terakhir ini sudah dilabeli B10 tanda tangannya. Nah karena ceritanya memang B10 ini
semua peninggalan masjid-masjid peninggalan luhurnya itu direnovasi. Akhirnya itu ditandai perenovasian itu dengan catatan di keraton, tapi di sini dikasih tanda tangan BB 10. Tetapi di catatan keraton mengatakan ini itu terus langsung seperti pokoknya Sanggeran Langan Harjo itu 9 jelas. Tapi ketika di benahi oleh BB 10 karena ada tanda tangan BB 10. Tapi sejarah tetap ditulis. Itu berarti sejak zamannya Joko Tingkir ya Gusti? Ya, Masjid ini. zaman Pajang. Tertua di kota Solo. Maka ini termasuk masjid tertua di kota Solo. Itu. Oke, terus itu sejarahnya lanjutnya setelah Ki Ageng Genis ke Ki Ageng Pamanan sampai ke Panembahan Senopati Ya, itu seperti itu apa? turun-temurun akhirnya jadi cikal bakalnya kerajaan Mataram yang notabene-nya pada waktu itu Pemanahan diberi bengkok oleh Sultan Pajang, yaitu wilayah Mentau, Alas Mentau namanya. Jadi Mataram itu. Akhirnya jadilah kerajaan itu. Oke. Itu putranya dari Ki Ageng Genis gitu. Ya, Kan Ki Ageng Pamanan. Pemanahan itu kan? Ya, Oke. itu. Oke. Betul. Gusti, Ki Ageng Genis dengan Kiai Solo itu apa satu zaman? Kalau Ki Ageng Genis sama Kiai Solo ada kemungkinan itu. Jadi karena Kiai Solo ini itu hidup masa Pajang, masih Pajang. Tapi apakah Pajang itu mendahului atau sebelumnya Kiai Solo ini sebelumnya atau karena kemungkinan juga sejak adanya Majapahit ini sudah ada. Cuman kelihatannya sejarah yang terdekat adalah ketika Raden Pabelan itu dieksekusi, itu yang menemukan jasadnya itu Kiai Solo, jadi Bengawan Solo. Nah, akhirnya Kiai Solo dimakamkan Pabelan dimakamkan di sebelah Di dalam keraton itu gitu. sebelah barat itu Bengawan Solo, karena di sebelah pojok alun-alun yang sebelah sana di Beteng itu. Nah, ini di makam Laweyan ada petilasan sholatnya Sunan Kalijogo. Terus yang ini petilasannya makam dari Sri Susunan Pakubono II.